itu dilombakan siapa yang mobilnya paling laju, paling cepat. Terus sudah lewat berapa kali babak, dari banyak peserta, tinggal babak final, ya. Lalu ada satu bocah, dia bawa mobil-mobilannya, dia juga siap di sana, dan kemudian dia ikut lombakan, dan dia menang. Waktu dia dipanggil ke panggung untuk mendapatkan trofi dan penghargaan, si pemimpin acara itu menginterview dia lebih dahulu. Tommy, kamu menang ya? Congratulations, kita semua senang, kita selamat sama kamu. Kita bangga dengan kamu. Ngomong-ngomong, sebelum kamu terima piala ini dan hadiah, Tommy, tadi Om lihat sebelum mulai perlombaan, kamu berdoa di sudut sana. Ya, kamu berdoa. Kamu berdoa apa? Supaya kamu menang ya? Tommy kecil bilang, no. Loh, kamu berdoa untuk apa? Saya bilang begini sama Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah tolong saya lewati berapa babak sampai babak final. Ya. Tuhan, tolong saat ini saya takut kalau saya tidak bisa jadi juara, mobil saya kalah. Jadi saya mau minta kepada Tuhan, tolonglah kalau saya nanti kalah, tolong supaya saya tidak menangis. Doanya bukan doa supaya saya menang, tapi dia bersiap untuk kalau gagal. Ini bukan pesimisme, bukan berpikir negatif, berpikir wah kalau gagal bagaimana. Tetapi itu adalah sebuah hikmat. Sebab hidup ini tidak selalu lancar. Betul saudara-saudara? Dalam hidup ada 1001 kemungkinan. Ada banyak macam bisa terjadi atas diri kita. Tidak selalu sehat, bisa sakit. Tidak selalu berhasil dalam kerja, bisa gagal. Bagaimana kalau kita mengalami harapan kita tidak menjadi kenyataan? Rasul Paulus dalam firman yang tadi kita baca bersaksi. Dia adalah orang sukses. Saya pernah menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan penyataan-penyataan luar biasa itu adalah kesaksian yang dia ceritakan di ayat-ayat sebelumnya, bahwa dia pernah mengalami suatu wahyu ilahi dan karya Allah di dalam dirinya. Dia diangkat ke Firdaus, dia katakan. Dia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Artinya bahasa di sorga, bukan bahasa di bumi. Tuhan memberi kesempatan demikian kepada Rasul Paulus. Tentu itu pengalaman yang luar biasa, bukan? Lalu Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Lalu Paulus berdoa 3 kali. Itu dalam 3 kesempatan. Barangkali dia sertai dengan puasa. Dia berdoa, Tuhan tolong cabut duri dalam daging ini. Saudara pernah kesusuban? Pernah. Apa rasanya kesusuban? Biar sedikit tapi sakit. Ya, cuma 1 serpi. Gak tahu tuh bulu apa yang tajam atau Bambu, ya kan? Patahan tulang, ikan yang kecil, sakit luar biasa. Kalau dicabut gak bisa, kesentuh aduh sakit. Ya, itu baru kesusuban. Paulus katakan, aku diberi duri dalam daging. Sampai sekarang ahli-ahli teologi dan penafsiran kita tak tahu apa itu duri dalam daging Rasul Paulus. Tetapi kalau dia mengatakan tentang kelemahan, di dalam bahasa asli kelemahan itu adalah kelemahan fisik, saudara-saudara. Entah semacam cacat, atau semacam penyakit, atau apa yang sangat mengganggu kesejahteraan Rasul Paulus. Dia tidak leluasa untuk melayani dan seringkali terganggu. Dia minta Tuhan tolonglah, mungkin sembuhkan atau intinya cabut duri itu. Tapi Tuhan bilang apa? Jawaban Tuhan apa? Iya atau tidak? Tidak. Yang berdoa siapa? Paulus. Kurang apa Paulus itu? Kurang iman?
Kita belajar beriman dari Rasul Paulus. Kurang mengerti kebenaran, dia adalah rasul yang mengajarkan begitu banyak prinsip-prinsip kebenaran. Tetapi doanya tidak dikabulkan, harapannya tidak menjadi kenyataan. Lalu apa kata Paulus? Dia bersaksi. Jawaban Tuhan kepadanya menjadi pelajaran buat kita. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya, biarkan duri itu tetap tinggal dalam dagingmu. My grace is sufficient for thee, for you. Anugerahku, kasih karuniaku cukup bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, kata Paulus, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang pertama, saudara-saudara, bila saya dan saudara mengalami harapan-harapan kita tidak menjadi kenyataan, marilah kita mengerti, belajar, dan karena itu menyikapi pengalaman yang tidak menyenangkan dengan prinsip yang Paulus katakan, prinsip supaya sesuatu kita alami yang tidak enak. Mengapa? Supaya ada sesuatu yang positif Allah kerjakan. Ada sebuah puisi yang mungkin akan memberi kita lebih mengerti kebenaran ini. Jangan tolong proyeksikan kalau sudah siap. Saya membacakan buat saudara. Aku mohon Allah memberiku kekuatan agar aku dapat berprestasi, namun aku dijadikan lemah supaya belajar taat dan rendah hati. Seterusnya baca sama-sama dengan saya. 2, baris kedua. Aku mohon kesehatan agar dapat melakukan hal-hal yang besar, namun aku diberi penyakit supaya melakukan hal-hal yang lebih baik. Aku mohon kekayaan agar aku bahagia, namun aku diberi kemiskinan supaya menjadi bijaksana. Aku mohon kuasa agar dipuji manusia, namun aku diberi ketidakberdayaan supaya mengalami keajaiban kuasa Allah. Aku mohon banyak hal agar dapat menikmati hidup, namun aku diberi hidup supaya dapat menikmati banyak hal. Aku tidak menerima apa yang aku minta, namun ternyata aku memperoleh lebih baik daripada yang kuharapkan. Sekalipun doa dan harapanku seakan tidak dikabulkan, namun akulah orang yang paling diberkati di antara semua manusia. Puisi ini tidak diketahui siapa pengubahnya. Ditemukan secara tidak sengaja di dalam saku seorang prajurit yang tewas di medan perang ketika terjadi perang saudara di Amerika. Jadi puisi ini memuat sebuah hikmah. Dalam hidupmu dan hidupku, saudara, akan terjadi cepat atau lambat, sedikit atau banyak, kenyataan-kenyataan, pengalaman tidak sesuai harapan kita, tidak sesuai permintaan kita. Bahkan doa kepada Allah, kita minta A kok jawabnya B. Ya. Aku mohon kekayaan kok yang diberikan kemiskinan. Mengapa minta kekayaan? Supaya aku bahagia. Tapi kemudian dia mengerti, lewat kemiskinan dia menjadi bijaksana. Orang suka power, kuasa. Kalau orang powerful, dia dipuji-puji oleh banyak orang. Namun Allah membuat dia justru tidak berdaya. Supaya apa? Justru kamu bisa mengalami keajaiban kuasa Allah. Atau kita boleh mengubah juga. Aku ingin dipuji manusia,
Tapi Tuhan memberikan satu kondisi supaya aku malah memuliakan Allah, bukan